Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Mandacia dari kelas Pendidikan Agama Islam 4B. Baiklah, di video saya kali ini saya akan mencoba menerangkan kembali setelah mendengarkan video pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang fungsi dan landasan media pembelajaran. Yaitu terdapat 5 fungsi media pembelajaran, yaitu yang pertama sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Dengan menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu, guru dengan mudah akan menyampaikan pesan kepada murid sehingga murid akan menerima pesan tersebut dengan baik. Dan juga ini bagian integral dari keseluruhan situasi mengajar. Yang ketiga yaitu meletakkan dasar-dasar yang konkret dari konsep yang abstrak sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme. Mungkin menurut saya akan mengurangi dengan menggunakan media pembelajaran akan mengurangi pemikiran murid terhadap materi-materi yang lain, sehingga atau dia melihat video, dia akan terfokuskan pada materi yang disampaikan oleh guru pada hari itu di kelasnya. Yang keempat, membangkitkan motivasi belajar peserta didik, dan yang kelima, mempertinggi mutu belajar mengajar. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran, murid akan semangat untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Dengan misalnya membuat video atau PowerPoint yang ditayangkan di kelas, itu akan membangkitkan semangat siswa untuk mendengarkan guru dalam menyampaikan materinya. Nah, di sini juga terdapat fungsi media pembelajaran menurut Derek Rountree, yaitu yang pertama hampir sama dengan yang umum tadi, yaitu membangkitkan motivasi belajar. Hampir sama dengan yang umum tadi. Yang kedua yaitu mengulang apa yang telah dipelajari. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran, contohnya dalam berbentuk video, itu akan memudahkan murid untuk mengulang-ulang apa yang telah dipelajari hari itu. Dengan menggunakan video atau media yang lainnya, itu untuk mengulang-ulang materi tersebut mengurangi kebosanan pada murid sehingga dia dengan mudah untuk mempelajari materinya. Yang ketiga, menyediakan stimulus belajar. Keempat, mengaktifkan respon peserta didik. Dan kelima, memberikan balikan dengan cepat. Dan keenam, menggalakkan latihan yang serasi. Jadi juga terdapat landasan media pembelajaran, yaitu ada 4. Yang pertama itu menurut filosofis, psikologis, dan teknologis, serta empiris. Langsung saja saya menerangkan apa itu yang dengan landasan media pembelajaran filosofis. Di dalam filosofis, penggunaan media pembelajaran tidak menghilangkan hubungan kemanusiaan antara guru dan siswa. Jadi, menurut saya, dalam landasan filosofis ini, dengan menggunakan media pembelajaran, itu malahan akan meningkatkan kedekatan guru dengan murid, karena dengan menyenangi pembelajaran dan memudahkan proses pembelajaran, itu akan membuat kesenangan tersendiri terhadap murid kepada guru, sehingga ada kedekatan yang terjalin antara guru dengan menggunakan media pembelajaran, yaitu guru sebagai sumber informasi, menyampaikan informasi melalui media, atau siswa sebagai penerima informasi. Dan menurut landasan psikologis, yaitu ada 3 pakar psikologi, yaitu yang pertama Jeremy Brunner, yaitu menyebutkan tingkatan utama modus belajar, pengalaman langsung, pengalaman gambar, dan pengalaman abstrak. Nah, kita langsung saja ke landasan teknologis. Yang pertama yaitu terdapat ada 6 landasan. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas pendidikan.
yang berarti mempercepat proses pembelajaran, lebih efektif dan efisien, mengurangi beban guru, dan mengembangkan semangat siswa. Mempercepat proses pembelajaran, maksudnya di sini itu dengan menggunakan media pembelajaran, guru tidak perlu lagi repot-repot untuk membuka materi-materi, menjelaskannya kembali, dan murid mendengarkannya, sehingga itu akan membuat murid menjadi bosan. Dan lebih efektif dan efisien waktu dengan menggunakan media pembelajaran, murid akan lebih cepat mendengarkan, sehingga itu juga mengurangi kebosanan siswa, sehingga dia lebih belajar, lebih semangat dalam belajar. Yang kedua yaitu pembelajaran bersifat individual. Masing-masing siswa memiliki karakter yang berbeda-beda, bebas memilih dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Yang ketiga yaitu memberikan dasar ilmiah. Proses pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berdasarkan dan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang keempat yaitu memantapkan pembelajaran. Data dan informasi yang diperoleh siswa lebih banyak, lengkap, dan akurat. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran di era teknologi yang canggih ini, tentunya dengan menggunakan media pembelajaran itu akan murid akan lebih mudah dalam menggali informasi, mencari materi tambahan, sehingga itu apa yang diperolehnya lebih lengkap dan akurat, lebih dekat dan cepat. Media pembelajaran mengkonkretkan yang abstrak, mengatasi ruang dan waktu, mengatasi kesenjangan antara peserta didik dan sumber belajar. Yang keenam, pesan pembelajaran mudah untuk didistribusikan. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran ini, itu akan memudahkan guru dalam men-sharekan kembali materi apa yang telah dipelajari hari ini, sehingga memudahkan antara murid dengan guru untuk mencapai proses pembelajaran dengan mudah dan juga tentunya tidak membosankan. Seperti yang saya lakukan pada saat ini adalah salah satu cara saya memenuhi tugas dengan membuat video dan mengirimkan dan saya akan lebih mudah dalam mengirimkan tugas saya ini kepada Bapak dosen mata kuliah saya pada hari ini. Jadi ini adalah salah satu contoh yang terdapat pada pesan pembelajaran mudah untuk didistribusikan. Nah, jadi setelah saya mendengarkan dan menjelaskan kembali apa yang dapat saya pahami, pertanyaan saya pada materi hari ini yaitu terdapat pada landasan empiris. Pertanyaan saya, Pak, apakah dalam menggunakan audio, yaitu gaya belajar audiktif, cenderung belajar menggunakan audio. Dalam gaya belajar seperti ini, apakah ini efektif dan efisien jika hanya menggunakan audio sebagai media pembelajaran yang untuk disampaikan kepada murid? Baiklah Pak, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.